多报答你。
boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan wow kamu luar biasa sekali. Kita punya Yesus yang luar biasa. Hari ini sama-sama kita merayakan kenaikannya ke surga, menyediakan tempat untuk setiap kita. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang terbaik. Sama-sama satu hati satu suara. Here we go. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah, oleh darah domba Allah.
Siap sama-sama ya. Katakan, Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Oh, kami percaya Engkau disenangkan Tuhan. Lewat pujian kami, penyembahan kami. Tidak ada kata-kata yang mampu mengungkapkan betapa kami bangga punya Engkau Tuhan. Kau sudah membuktikan karya-Mu. Lewat kerelaanmu Tuhan, mengorbankan hidupmu buat kami. Kebangkitanmu dan bahkan hari ini sama-sama kami merayakan kenaikanmu ke surga Tuhan Yesus. Perkara yang besar buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab itu Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi kami mau menyembah-Mu, meninggikan Engkau. Yesus, Kau yang layak dipuja selama-lamanya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami berikan tepuk tangan buat Engkau Tuhan. Lebih lagi kami mau katakan ya Aba. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, ya Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami mengangkat tangan kami sama-sama Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, oh. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Lord. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Satu hati, satu suara kami menyuarakan Tuhan. Kami mendeklarasikan di tempat ini mendengar pujian, penyembahan. Penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan. Oh, sembah, sembah, sembah dan puji. Orang bakal
hadapanmu sembah, sembah, sembah dan puji Nuhita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah. Kami akui dengan lidah bibir kami, Yesus Tuhan adalah Raja, Raja kami, Yesus kami, Tuhan kami. Bebaskan rohmu saat ini, sembah Dia. Bebaskan rohmu saat ini, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Nyatakan doamu, nyatakan nyanyianmu, nyatakan mazmurmu di hadapan Dia, sembah Dia. Bukankah Dia Allah yang layak? Bukankah Dia Allah yang layak selama-lamanya di hidup kita? Lewat karyanya, lewat perbuatannya, pembelaannya, pertolongannya, semua yang Dia berikan buat kita.
Ya rabashana ya rabashidi rabashidi shabara ya rabashidi shana ya rabashana. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people, hear your people, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Kami mengangkat tangan kami sama-sama Tuhan. And the angels cry. Dengan nyanyian kami sama-sama di hadapan-Mu Tuhan. Dengan nyanyian kami, seruan kami sama-sama di hadapan-Mu. Ini yang kami punya, ini yang kami bawa di hadapan-Mu. Buat Tuhan kami, buat Raja kami. Allah kami yang kudus. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Suci, sucilah Engkau Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan. Layak ditinggikan, disembah. Sampai seluruh penjuru bumi ini mengakui Engkau sebagai Raja kami. Kami mau terus nyanyikan, kami mau terus suarakan. Kami punya Yesus yang hebat. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang gak bisa digantikan dengan apapun. Sampai seluruh bumi ini mengakui Engkau Tuhan. Kami mau terus nyatakan, menyanyikan holy, holy, holy are you Lord God. Holy, holy are you Lord Jesus, Jesus, Jesus. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high.
privasi. Holy to the King of Kings. Holy you'll always be. Holy forever. Setiap kita angkat tangan di hadapan Tuhan, beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sudah bisa bahasa roh, mari kita bahasa roh dengan kuat. Yang belum bisa jangan diam, tapi ucapkan kata-kata penyembah kepada Tuhan. Hirabasikatama sinaraba, hirabasikatama sinaraba, sikatama sinaraba, hirabasikatama sinaraba, sikatama sinaraba, sikatatarama sinaraba, hirabasikatama sinaraba, sinaraba, sikatama sinaraba, sikatarama sinaraba. Oh Jesus, Jesus, Kau adalah Allah yang Maha Kudus Tuhan. Kau dimuliakan, Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Inama shikaraba sikatama sinaraba, sikatama sinaraba, irama sinaraba. Inama sikatama sinaraba. Oh Yesus, 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 Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar hadirat-Mu Tuhan terus memenuhi gereja-Mu, memenuhi setiap kami, melawat setiap kami. Kami percaya tidak hanya kemerdekaan, kelepasan terjadi waktu Roh Allah ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tetapi mujizat Tuhan yang lain, kesembuhan, pemulihan, berkat Tuhan berlimpah bagi setiap kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami untuk kami mengikuti ibadah Tuhan kenaikan Tuhan Yesus Kristus Tuhan ke surga Tuhan. Biar Tuhan melalui ibadah ini Tuhan mengingatkan setiap kami, Tuhan meneguhkan setiap hati kami untuk kami terus Tuhan berjalan dengan setia mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Sampai kami nanti akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan bungkus setiap kami dengan darah-Mu kudus, demikian juga untuk setiap anggota keluarga mereka Tuhan. Setiap kami Tuhan dan keluarga kami dilindungi oleh Tuhan. Dan saat ini dengan otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus, kami mau patahkan setiap siasat manusia dalam nama Yesus. Dan kami merubuhkan setiap kubu-kubu yang diberikan oleh keangkuhan, kesombongan manusia untuk menghalangi pengenalan akan Allah. Saat ini kami rubuhkan dalam nama Yesus. Dan kami mau tawan segala pikiran, dan kami mau taklukkan di bawah kaki-Mu. Dan biar Roh Kudus yang berkuasa berdaulat sepenuhnya atas pikiran hati kami, bahkan atas tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala hormat dan pujian kami persembahkan kepada Engkau Allah hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom. Saudara Tuhan, kita bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ini satu peristiwa yang sangat luar biasa tentunya Bapak sekalian. Selain kebangkitan, kenaikan itu juga sesuatu peristiwa yang spektakuler tentunya. Ya. Dan Bapak sekalian, mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama dulu. Bapak sekalian, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ya. Ini sudah tertera di sana, ada ayat firman Tuhan yang sudah dicantumkan di slide. Dan Bapak sekalian dikatakan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai. Jadi kepada mereka itu orang banyak. Kembali ya, kita diingatkan kembali. Kebangkitan Kristus itu tidak ditunjukkan hanya untuk satu beberapa orang, tetapi banyak orang kepada mereka. Artinya menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Banyak tanda.
Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, Tuhan mengajar Bapak sekalian waktu dia bangkit, mengajar kembali kebenaran firman Tuhan kepada murid-muridnya juga. Lalu dikatakan sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, 40 hari itu Tuhan menampakkan diri berjumpa dengan murid-muridnya ratusan orang. Nah, ayat yang ke-9, slide berikutnya kita lihat. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi waktu Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid Tuhan, jadi murid Tuhan tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai menerima kuasa dari Roh Kudus. Dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara lihat Bapak sekalian, dikatakan sesudah yang mengatakan demikian terangkatlah, berarti terangkat naik ke atas. Ya, surga itu nggak ada di bumi. Dengar baik-baik, surga bukan di bumi, ada yang di atas. Tuhan Yesus naik ke atas, terangkat. Yang saksikan dia siapa? Murid-murid Tuhan menyaksikan semuanya bagaimana Yesus terangkat dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, ini supaya saudara mengerti Bapak sekalian bahwa kita tinggal di muka bumi ini tidak selama-lamanya. Kok nggak ada katakan amin Bapak sekalian? Oh, tinggal selamanya di sini. Aku sih orang gelap Bapak sekalian ya. Nah, di dalam Yohanes pasal ke-8, saudara dengar, lihat baik-baik soal ini supaya saudara mengerti nih tentang bahwa ada tujuan, ada tempat di mana nanti kita berada, tidak di bumi. Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata gini, Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi saudara harus yakin betul-betul Yesus itu berasal dari yang namanya tempat yang maha tinggi, surga yang berada di atas. Kita ini memang asalnya ada di bawah, di bumi. Bisa katakan amin? Jadi dengan baik-baik supaya kita diingatkan. Jadi jangan lama-lama, bukan jangan lama-lama, kita mau panjang umur Bapak sekalian. Tinggal di bumi dia oke, tapi ingat yang namanya hidup nanti kita yang panjang banget Bapak sekalian selama-lamanya bukan di bumi tapi di atas di surga. Bisa katakan amin? Nah, lalu dikatakan begini nih, ayat ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Nah, ini menarik nih buat pesan buat kita semua. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tuhan yang dilihat oleh murid-murid yang naik ke surga, nanti pada waktunya dia akan datang dengan cara yang sama. Yang pasti ketemu sama Tuhan, dia menyaksikan itu adalah murid-muridnya. Bukan murid yang waktu itu, tapi saudara dan saya semua. Bisa katakan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya Bapak sekalian jangan bosan, jangan artinya lengah, jangan kita ini lalai untuk kita terus berusaha untuk menjadi muridnya Kristus. Bisa katakan amin? Nah, tentunya Bapak sekalian pasti ada tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus mesti naik ke surga dulu? Ya udah pasti Tuhan Yesus naik ke surga, ya dia mendapatkan nama di atas segala nama yang Bapa berikan. Tuhan mendapatkan tempat yang paling luar biasa di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Tempat yang maha tinggi, ditinggikan, dimuliakan. Nah, ada lain, kita lihat. Tujuan Yesus naik ke surga. Setelah berikutnya kita lihat. Tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 4 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah Bapak sekalian, saya mau saksikan begini.
Kemarin tuh menjelang pagi, jadi malam kemarin, tiba-tiba tuh ada firman Tuhan yang saya gak tahu, saya mimpi, mungkin dia juga. Tapi setelah bangun, saya renungkan gitu, saya benar-benar, itu terus bersuara tentang yang firman Allah berkata, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Tuhan berkali-kali ngomong. Saya gak tahu apa yang akan terjadi ini hari-hari yang sekarang dan ke depan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, itu sama dengan janganlah kamu khawatir. Nah, di dalam Filipi pasal keempat ayat ke-6, saya langsung ingat ke firman Tuhan ini. Janganlah, hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara mungkin sedang menghadapi persoalan sekarang. Mungkin keuangan, usaha, pekerjaan, kesehatan saudara, keluarga saudara. Tetapi Tuhan bilang, jangan, hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Perhatikan baik-baik. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa? Tuhan mengingat kita semua. Kondisi sekarang memang tidak baik-baik saja. Bisa membuat orang khawatir, bisa membuat orang takut, bisa membuat orang cemas, bisa membuat orang gelisah. Tetapi Tuhan bilang jangan khawatir. Nah, supaya kita tidak khawatir, Tuhan bilang nyatakan apa yang menjadi persoalan, apa yang jadi permasalahan kita, apa yang menjadi keinginan kita itu kepada Yesus Tuhan. Di dalam permohonan dan juga pengucapan syukur. Syukurilah dengan apa yang kita sedang alami. Lalu kita percaya bahwa Tuhan akan mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Bisa katakan amin. Itu hari-hari ini kita harus lakukan. Bahkan Tuhan mengingatkan kembali bahwa sekali waktu Tuhan bicara jangan khawatir. Itu di dalam Matius pasal ke-6. Matius pasal ke-6 Bapak sekalian, itu jelas dikatakan begini. Janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Itu semua dicari oleh semua manusia di dunia ini yang tidak mengenal Allah. Bapa kita itu mengetahui kebutuhan kita. Lalu Tuhan pesannya begini. Matius 6 ayat 33. Penting bahwa saudara renungkan benar. Saya percaya Bapak sekalian kita bisa berhasil, kita bisa menjalankan hidup ini Bapak sekalian. Dan keluar sebagai pemenang, kita bisa mengatasi masalah persoalan kita. Waktu kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dikatakan dahulukanlah kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka dikatakan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, hari-hari ini Bapak sekalian, saudara dan saya ini harus memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup ini. Jangan prioritaskan yang lain. Yang lain penting, tetapi yang paling penting bagaimana setiap saudara saya mendahulukan kerajaan Allah. Yesus is number one. Bisa katakan amin. Kebenaran firman is number one. Dan kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Saya percaya waktu kita memikirkan perkara di atas, artinya bukan artinya kita tidak memikirkan perkara di bumi. Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan harus inline dengan apa yang di atas. Apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Saya percaya Bapak sekalian, setiap saudara saya tidak hidup di dalam kecemasan yang seperti Tuhan Yesus katakan. Janganlah gelisah hatimu. Bisa katakan amin? Nah lalu dikatakan begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku. Di mana tuh? Di atas, di surga. Banyak tempat tinggal kata Tuhan. Ini informasi buat kita semua. Ya. Jadi lahannya banyak. Tersedia buat kita. Lalu dikatakan, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus ke surga bukannya nggak ngapa-ngapain. Tuhan mengerjakan Bapak sekalian mempersiapkan tempat buat saudara dan saya.
Oh, gak ada katakan amin. Wah, enak kan Bapak sekalian, Tuhan sedang membangun rumah kita di sana nanti di surga. Lalu dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Keren gak? Keren. Nah Bapak sekalian, beberapa waktu yang lalu, waktu saya baru bertobat, kan sampai sekarang juga menggebu-gebu. Saya semangat untuk memberitakan tentang kasih Tuhan. Lalu ada satu orang saya ketemu begini. Aku mau tanya nih. Dia sebutin beberapa konglomerat. Kamu tahu gak agamanya apa? Saya bilang tahu lah agamanya apa. Kayaan mana tuh sama yang konglomerat yang agamanya Kristen? Ya saya pikir-pikir ya kalah lah kalau bicara tentang kaya di dunia. Betul gak? Ada orang-orang yang tidak di dalam Tuhan kayanya banget-banget. Jadi konglomerat. Harta pribadinya udah triliunan. Mungkin ratusan triliun mungkin demikian. Nah kalau bicara tentang komparasi tentang harta yang di muka bumi, ya bisa lebih banyak. Tetapi kan kurang keren kalau orang kaya, konglomerat di muka bumi ini perusahaannya banyak, hartanya banyak, rumahnya gede banyak, Bapak sekalian, mobilnya juga banyak, duitnya dolarnya banyak, Bapak sekalian, tapi nggak punya kapling di surga, kasihan. Betul ya? Tapi kalau kita punya uang banyak, harta di bukit kaya di muka bumi ini, punya kapling di surga, wah keren Bapak sekalian. Itu baru keren Bapak sekalian. Betul ya? Karena rumah kita itu bukan di sini terus. Yang kita miliki di muka bumi ini masih ditinggal. Tapi pertanyaannya, masuk bukan nanti ke atas, naik ke atas. Nah itu sebabnya Bapak sekalian sampai murid-muridnya bingung. Nanti kamu ke sana, orang-orang dunia ini yang berdosa nggak tahu, mungkin dia mau bunuh diri kali. Iya kan, karena dia mau mengatakan dia mau naik ke atas, mau pergi. Kau tidak bisa menemukan aku lagi. Nah itulah sebabnya Tuhan Yesus berkatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku di jalan, kata Tuhan. Ini jalannya ke surga itu udah lapang. Kalau kita ikut Yesus, tinggal ikuti dia terus setia sampai akhir. Kok gak katakan amin sekalian? Nah kita janji kalau gini dulu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yang kedua, slide berikutnya kita lihat. Kenapa Tuhan Yesus menyediakan surga? Yang kedua, Tuhan tuh berpesan begini buat kita semua. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan dikatakan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Lalu dikatakan, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dengar baik-baik buat kita semua. Kita sebagai orang percaya, Tuhan bilang kita bisa melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan waktu di muka bumi ini.
Ya, bahkan Tuhan bilang lebih besar. Apakah kita jadi lebih hebat dari Yesus? Bukan. Bukan loh. Kita akan bisa melakukan lebih hebat mungkin belum Tuhan Yesus lakukan. Kita bisa melakukan itu bukan karena kita lebih besar. Karena semua kuasa Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus kan ingatkan. Ya, dikatakan begini kan. Aku pergi kepada Bapa supaya waktu kita minta sesuatu kepada Bapa di surga, dikatakan Tuhan akan melakukan itu. Jadi mujizat, tanda-tanda heran yang kita lakukan, yang sama dengan Tuhan Yesus lakukan bakal lebih besar. Itu karena Kristus Yesus yang melakukan. Tapi Tuhan bilang kamu bisa. Nah, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam Injil, saudara bisa lihat, pernahkah bayangan Tuhan Yesus menyembuhkan orang? Enggak ada. Tetapi waktu Petrus, Bapak sekalian, berjalan di satu jalan di mana di sepanjang jalan itu ditaruh orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh, orang-orang sakit apapun juga. Itu dikatakan waktu dia jalan, mungkin matahari ada di sebelah sini, bayangannya itu kena orang yang sakit, orang itu sakit itu sembuh. Bahkan sapu tangan yang pernah dipakai Petrus, kain yang pernah dipakai Petrus itu ada di Kisah Para Rasul 19. Dipakai lalu ditaruh di orang yang sakit, orang sakit itu sembuh. Orang yang terikat kuasa si jahat, roh jahatnya kabur, Bapak sekalian. Apakah Petrus lebih hebat dari Yesus? No. Tetapi Tuhan yang mengerjakannya. Karena dia ada di surga. Bisa katakan apa? Nah, saudara, saya itulah sebabnya jangan ragu-ragu Bapak sekalian untuk kita ini memberitakan tentang kuasa kehebatan Kristus kepada orang lain yang sedang mengalami persoalan, sakit, penyakit, apapun juga. Bisa katakan apa? Saya nggak tahu, Bapak sekalian, beberapa kali ini banyak hal yang terjadi itu orang-orang yang ceritanya ada di kantor saya, ada 2 ibu 2 kali keguguran, ya, sampai juga mereka bingung. Waktu dengar Kristus, saya minta dia dilayani orang lain, langsung brojot, langsung ceritanya hamil, kemudian terus anaknya nggak tanggung-tanggung. 3, ada yang 3, ada yang 2. Ada lagi yang di sini yang sudah artinya sudah ngikuti bayi tabung berapa kali, gagal terus. Tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu. Saya cuma ngomong, Tuhan sanggup melakukan mujizat buat kamu, memberikan yang namanya keturunan ilahi. Brojol lagi Bapak sekalian. Bukan 1 tapi 2. Yang terakhir Bapak sekalian yang saya ceritakan kemarin ini, 8 tahun juga 9 tahun. Ada masalah di antara suami istri ini. Nah, suaminya datang ke kantor saya, kita doa sama-sama, percaya gak Tuhan Yesus? Percaya sih Pak. Dia cuma bilang, percaya sih Pak. Kita doa sama-sama. Nah, beberapa yang lalu, hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, 2 atau 3 minggu yang lalu, saya doakan putri yang pertama lahir, sehat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Apakah saya hebat? No, saya cuma kacungnya Tuhan. Saya hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk mengabarkan tentang kedahsyatan Tuhan, supaya Bapak dipermuliakan. Tuhan Yesus yang mengerjakan di surga. Waktu kita doa, Tuhan bilang, wah Kiki lagi doa ini, langsung Tuhan lakukan sesuatu buat orang tersebut. Nah, itulah sebabnya Bapak sekalian, jangan ragu-ragu lagi. Kita punya Allah yang tidak bangkit dari orang mati, yang hidup selama-lamanya, tapi Allah kita ada di surga. Bisa katakan amin? Nah, yang ketiga, slide berikutnya. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Tuhan bilang, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Memang sudah menjadi rencana Tuhan.
Tuhan naik ke surga supaya Tuhan bisa mengutus pribadi yang ketiga yang namanya Roh Kudus untuk ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus ini akan mendampingi kita. Kalau saudara belajar ya banyak tugas, banyak yang namanya fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Mengisyapkan orang akan dosa, mengajarkan, mengingatkan tentang kebenaran, memberikan kekuatan kuasa untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan. Begitu banyak, menghibur kita, memberi kekuatan kepada kita. Bahkan orang yang menjalankan amanat agung, Tuhan Yesus dikatakan, aku menyertai dia sampai akhir zaman. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin sekalian? Dari Roh Kudus ini Bapak sekalian, nanti kan 10 hari kemudian setelah kenaikan Tuhan Yesus, itu apa yang dijanjikan, apa yang dibicarakan, apa yang diperkatakan itu digenapi. Pentakosta yang pertama. Nah, hari ini kita sedang memasuki Pentakosta yang ketiga. Roh Kudus sedang dicurahkan secara dahsyat buat kita semua. Untuk membuat gereja Tuhan jadi dahsyat juga. Karena melalui kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan, ditinggikan. Bisa katakan amin? Nah, yang selanjutnya, slide berikutnya. Kenapa Tuhan Yesus mesti naik ke surga? Slide berikutnya. Oh, saya masih ide kali ya. Ayo tunggu. Belum sebelum ini. Ya betul tadi. Ya. Yang selanjutnya Bapak sekalian, kenapa Tuhan Yesus mesti naik ke surga? Dikatakan Kisah Para Rasul pasal ketiga 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Tuhan Yesus saat ini berada di surga dan dia akan di surga di sana sampai pemulihan segala sesuatu terjadi buat gerejanya. Saat ini Bapak sekalian, zaman sekarang ini gereja sedang dipulihkan, pribadi lepas pribadi sedang dipulihkan, keluarga-keluarga sedang dipulihkan oleh Tuhan. Bisa katakan amin. Tuhan sedang mengerjakan ini karena Tuhan mau itu banyak orang yang artinya diselamatkan. Tuhan menginginkan artinya setiap manusia itu diselamatkan. Tuhan tidak menginginkan ada orang yang binasa. Dia memberi kesempatan kepada umat manusia, kepada kita semua yang sudah percaya. Kita harus mempertahankan hidup kita ini dengan sungguh-sungguh, menjalankan apa yang ditugaskan. Tetapi bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus, itu adalah kesempatan buat mereka untuk mereka mendengar tentang Injil Kerajaan Allah, mendengar kabar sukacita. Bisa kata amin? Nah, kita nyanyikan lagu ini dulu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jadi sekalian, nanti ada waktunya di mana Tuhan itu kan berdasarkan Tuhan punya decision. Dia berdaulat penuh. Waktu kapan Tuhan melihat this is the time untuk Dia mengangkat gerejanya. Nah, itu yang saudara harus hati-hati. Kita gak ada yang tahu. Tapi nanti waktu sangkakala bunyi, Tuhan Yesus akan turun ke awan-awan yang permai. Nah, disitulah kesempatan buat setiap orang yang setia, yang siap akan menyongsong Dia di awan-awan yang permai. Ya tentu yang pertama yang mati di dalam Tuhan yang dibangkitkan terlebih dahulu. Amin sekalian. So setiap kita ini mesti sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Nah yang selanjutnya, kenapa Tuhan Yesus mesti naik ke surga? Yang kelima, di dalam Ibrani pasal ke-7 dikatakan, karena Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna
Semua orang yang oleh dia, artinya oleh Yesus datang kepada Allah, mengenal Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan dikatakan sebab ia hidup, dikatakan bukan hidup entar menjadi pengantara, enggak, dikatakan sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi pengantara saudara dan saya dengan Bapa itu Yesus. Makanya Bapak sekalian, Tuhan kan ajarkan kepada kita, setiap apa yang kita doakan kepada Bapa di surga itu harus nama Yesus yang disebut. Karena dia pengantara. Bisa katakan amin? Dia pendoa syafaat buat kita semua. Tuhan Yesus berdoa buat kita supaya kita ini selamat secara sempurna. Saudara Tuhan, saya pernah saksikan ada seorang ibu pernah dia menyaksikan bahwa dia tanya sama Tuhan, Tuhan seperti apakah perasaannya waktu melihat umatnya atau gerejanya berbuat dosa kembali. Seperti apa dia tanya perasaan Tuhan. Nah sekalian, setelah dia ngomong gitu, tidak lama kemudian dia itu menangis dan tidak bisa berhenti. Wah, sedihnya tuh bukan main. Kayak seperti ada satu perasaan sedih yang sangat luar biasa dialami. Sampai akhirnya setelah dia berhenti, dia baru mengerti. Itu jawaban Tuhan. Tuhan itu menangis buat kita juga yang kalau kita jalannya yang tidak lempeng. Kalau kita ini lebih senang kepada hal-hal yang fana yang akan hilang lenyap. Kalau kita ini meninggalkan artinya ibadah yang sebetulnya kita tuh harus berada di dalamnya. Tuhan tuh sedih. Bisa kata amin? Karena bayangkan sudah 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang mati di kayu salib buat kita semua. Tapi kita yang sudah ditebus dibayar lunas tapi masih melakukan demikian. Nah itulah sebabnya Bapak bisa merasakan perantara, intercessor. Makanya kalau ada orang intercessor yang pendoa itu, dia mendoakan satu kota, mendoakan orang lain, dia bisa nangis. Karena dia ada satu hal yang dibawa sama Tuhan, perasaan Tuhan. Buat artinya kota tersebut, artinya buat bangsa yang didoakan atau buat orang-orang tertentu yang didoakan. Tuhan itu jadi intercessor buat kita semua yang ada di surga. Bisa katakan amin? Nah, Bapak sekalian, oleh karena itu, slide berikutnya terakhir, kita lihat. Karena begitu nyata penggenapan karya Tuhan sesuai dengan rencananya. Apa yang difirmankan, apa yang dibuatkan, semuanya digenapi sudah. Kematian, kebangkitan, naik ke surga, pencurahan Roh Kudus. Yang belum itu kan kedatangan dia yang kembali, keduanya, untuk menjemput gerejanya. Oleh karena itu, mari kita hidup dengan kesadaran penuh. Sadar eling, tahu eling? Siapa yang bahasa Sunda di sini tahu? Saya sih bukan orang Sunda, tapi eling setahu saya tuh artinya ngerti aware, bahasa Inggrisnya be aware all the time, sekalian bahwa kita ini harus menjemput kedatangannya yang kedua, ya dengan hati yang siap dan setia dan tentunya menyelesaikan amanat agung seperti wujud kesetiaan kita kepada Raja di atas segala raja. Dan saya coba mau sampaikan ada beberapa tambahan begini. Hari-hari ini Bapak sekalian, mari kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Ibrani 12, setiap saudara saya ini wajib di dalam perlombaan, ikut perlombaan. Lalu dikatakan biar setiap kita, mata kita tertuju kepada Tuhan, jangan tertuju kepada yang lain. Waktu kita tertuju kepada persoalan, tertuju kepada hal yang materi, tertuju kepada hal kekuasaan, tentang pekerjaan, tertuju kepada hobi, maka kita sudah tanpa kita sadar kita sudah dibawa keluar daripada rencana Tuhan. Bisa katakan amin? Kalau kita fokus sama Tuhan, kita fokus di dalam ibadah, fokus. Dari pikir hati kita tujukan kepada Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, kita fokus, kita berusaha fokus, mulai dari kecil. Apapun yang kita lakukan, coba kita fokus untuk Tuhan. Bisa katakan amin? Yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh mata kita tertuju kepada Tuhan, kita akan bisa mengerti, menangkap apa yang jadi isinya hatinya Tuhan.
Tuhan itu kan punya visi, Tuhan punya tujuan, punya objektif. Kenapa dia datang Bapak sekalian? Untuk keselamatan seluruh umat manusia. Nah Bapak sekalian, itulah sebabnya Tuhan tuh mengingatkan kepada kita semua. Pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Bisa katakan amin? Itu tugas saudara dan saya. Kalau kita hidup menghidupi itu, Roh Kudus akan menyertai kita. Tanda-tanda mujizat menyertai kita. Apapun profesi saudara. Mau jadi pengacara, mau jadi dokter, mau jadi yang namanya apapun, yang mau kerja, yang punya usaha, punya toko. Waktu kita melaksanakan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai kita. Kita selalu diberi kekuatan. Tuhan selalu memberi tuntunan. Tuhan akan memberi terus yang namanya berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita semua. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin, Mas Saudara? Dan tidak itu saja. Waktu kita melakukan itu, mata kita tuju kepada Tuhan, kita menjalankan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus, maka seperti yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab, saudara dan saya sudah ditentukan lebih daripada pemenang. Tidak ada istilah kalah. Dikatakan bukan kalah, bukan berarti tidak ada kalah. Kita bisa gagal, kita bisa yang namanya keadaannya mungkin jatuh, tapi bangkit lagi Bapak sekalian. Tetapi Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Bisa katakan amin? Karena saudara dan saya sudah ditentukan lebih daripada pemenang. Amin. Nah mari Bapak sekalian, di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini mengingatkan kita semua. Ada satu tempat yang kita nanti akan tinggali selama-lamanya bersama Kristus. Dan itu jangan hilang. Mari kita pegang sama-sama. Pengharapan itu, tujuan itu akan menjadi tujuan kita semua. Mari kita bangkit berdiri Bapak sekalian. Saya undang para worshiper, para singer. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar Tuhan Roh Kudus akan menjelaskan kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar. Supaya setiap jemaat Tuhan ini kembali diingatkan betapa hidup kami ini adalah suatu kesempatan di mana kami harus memanfaatkannya, menggunakannya, mengisinya dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kami akan terus bersama-sama berada di dalam rencana Tuhan, di dalam track Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan sedang mempersiapkan suatu tempat yang indah, yang luar biasa, yang tidak ada di muka bumi ini buat kami semua.
Dan kami akan ketemu, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan kami akan hidup selama-lama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat apa yang kami boleh dengar ini Tuhan. Menguatkan, biar menguatkan setiap hati kami. Meneguhkan setiap kami Tuhan Yesus. Untuk kami sungguh-sungguh berpegang sepenuhnya. Untuk terus setia mengikuti Tuhan. Di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Berikan pewahyuan, pengertian dan lebih lagi buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak sekalian kita akan masuki perjamuan kudus. Saudara boleh mempersiapkan roti dan anggurnya. Jesus, I believe In you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, into your hand, my Lord Jesus. into your hands I commit again. With all I am, for you, Lord. You hold my world in the palms of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Saudara kasih Tuhan, kita akan memasuki perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Untuk setiap kita mengingat, merenungkan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Pengorbanannya buat kita semua. Mari Bapak sekalian renungkan betapa luar biasanya cinta kasih Tuhan buat kita semua. Renungkan siapakah kita ini, Bapak sekalian. Sebelum kita mengenal Kristus, bukankah kita adalah orang-orang berdosa. Dan kita tahu pada dosa adalah maut, kematian kekal di neraka. Kematian yang sangat-sangat mengerikan, Bapak sekalian. Tetapi karena kasih Allah yang demikian besar, karena kasih Kristus, Dia mau datang 2000 tahun yang lalu, mengambil rupa sebagai seorang manusia, rela dihina, disiksa, disalibkan, bahkan rela menyerahkan nyawanya buat saudara saya, supaya kita yang harusnya binasa memperoleh hidup yang kekal. Waktu kita bertobat menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itulah cinta kasih Tuhan yang Tuhan sudah buktikan buat kita semua. Nah, oleh karena itu mari Bapak sekalian, sebelum kita masuk perjamuan kudus ini, mari kita melihat keadaan kita masing-masing. Kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kelalaian yang kita masih lakukan sampai hari ini, yang mendukakan hatinya Tuhan, menyedihkan hatinya Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan sebelum masuk perjamuan kudus ini. Ampuni kami Tuhan. Yesus adalah Allah yang setia dan adil.
Dia akan mengampuni setiap orang yang datang mengakui kesalahannya. Bahkan tidak hanya diampuni, Tuhan akan menguduskan, mentahirkan kita kembali. Mari ibu sekalian, datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan, sesali tentang apa yang kita sudah lakukan yang mendukai Tuhan. Janji untuk kita hidup benar, hidup betul-betul mengikuti firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Kau melihat setiap kami Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap kami dimampukan untuk secara berani mengakui kelemahan dosa kami Tuhan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-becahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari setiap kita mengucapkan syukur, terima kasih, jangan ada yang diam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jesus, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus ini Tuhan. Kami percaya waktu kami makan roti merupakan tubuh-Mu dan minum anggur yang merupakan darah-Mu dengan cara yang benar. Mujizat sudah terjadi dalam setiap kehidupan daripada umat-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang cemas, yang khawatir diusir semua roh kekhawatiran, roh kecemasan itu. Dan kami boleh sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan yang putus pengharapan juga diberikan pengharapan yang baru oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala hormat dan pujian hanya kami persembahkan kepada Engkau Allah hidup Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk. Berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan? Boleh dong lambaikan tangan dan katakan wuhu. Boleh lihat kanan kiri sekali lagi Bapak Ibu, berikan senyum yang terbaik, termanis yang Bapak Ibu punya. Katakan kita beruntung punya Yesus dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami beban berat Tuhan berikan kelegaan buat setiap kita, amin. Puji Tuhan dan Bapak Ibu Saudara, kembali kami mengingatkan bahwa hari Minggu ibadah berjalan seperti biasa ya Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan jam ibadah yang ada, baik itu di GBI Tampak Siring maupun di GBI Mall of Indonesia ataupun di GBI Maple Park. Dan juga Bapak Ibu, kami juga menginformasikan di lobi depan Bapak Ibu Saudara ada snack booth yang disediakan oleh anak-anak muda Bapak Ibu. Jadi pada saat pulang Bapak Ibu Saudara boleh menghampiri lobi untuk bisa membelinya Bapak Ibu Saudara, snack yang sudah disiapkan oleh anak-anak muda di tempat ini, GBI Tampak Siring dan juga GBI Mall of Indonesia, dalam rangka untuk mengumpulkan dana Bapak Ibu Saudara untuk retret mereka. Dan Bapak Ibu, sama-sama mohon perhatiannya sekali lagi, kita akan menyaksikan skit drama berikut ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Wus, wus, push, push, push. Ayo. Hari ini aku mau ngasih persembahan berapa ya buat Tuhan? Lu ngapain bro? Mau ngasih persembahan? Iya, aku mau ngasih persembahan. Mending uangnya buat beli skin game aja. Ada yang bagus loh. Lu gak mau? Ya kalau dibilang mau sih mau ya Ven. Cuman aku percaya kalau kita menanam di ladangnya Tuhan, emang hasilnya gak akan kelihatan sekarang. Tapi nanti pasti ada hasilnya kok Ven. Gini ya bro ya, gue kasih tahu. Sekarang itu lagi nge-trend beli skin game. Lu jangan norak dong. Kok norak sih? Ikuti tren. Duh, kalian tuh lagi sibuk apa sih dari tadi? Iya Heboh loh. bener. Dia mau beli skin, dia mau beli persembahan, mau ngasih persembahan. Padahal kan bisa untuk skin game ya. Tunggu, sabar. Norak Tar. banget. Iya, sabar. Masa gak boleh kok ngasih persembahan? Bentar. Gini. Aku mau cerita. Dulu ada seorang anak kecil yang setia ngasih persembahan di gereja. Terus sama gereja, pemberiannya itu diberiin flyer, traktat, dan akhirnya traktat itu nyampe ke salah satu tukang parkir di gereja. Dan tukang parkir itu sekarang udah bertobat. Traktat itu apa kak? Mungkin bukan zaman kamu kali ya. Jadi intinya traktat itu semacam informasi soal keselamatan, tentang Tuhan Yesus. Intinya akibat traktat itu sekarang tukang parkirnya bertobat. Tahu nggak tukang parkirnya siapa? Siapa kak tukang parkirnya? Saya. Wow. Jadi saya itu adalah orang yang bertobat karena pemberian anak kecil itu. Mungkin pemberiannya kecil, nggak ada yang ngeliat, tapi Tuhan lihat kok. Tuhan lihat pemberian seberapapun itu. Dan kamu tahu nggak, saat kita memberi, kita itu jadi saksi nyatanya Tuhan. Amin. Berarti kalau kita memberi, kita juga menyebarkan kasih Tuhan nggak? Bener banget, kita menyebarkan kasih Tuhan. Dan Tuhan gak akan pernah sia-siain benih dari hati yang setia. Amin. Dah yuk.
Saya percaya Bapak Ibu dan setiap kita di tempat ini ingin menjadi bagian dari cerita indah orang-orang di luar sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang kita berikan di hadapan Tuhan itu gak akan pernah kembali sia-sia. Ini menjadi bukti, ini menjadi ekspresi kita untuk menjadi saksi bagi orang-orang di luar sana Bapak Ibu Saudara. Dan setiap kita sama-sama diberikan kesempatan Bapak Ibu saat ini untuk kita boleh menabur lewat persembahan kita. Bapak Ibu seperti biasa bisa melalui dua cara, Bapak Ibu melalui persembahan khusus yang ada di amplop di depan bangku. Bapak Ibu Saudara ada amplop persembahan khusus berwarna biru. Bapak Ibu bisa memasukkan ke dalam amplop tersebut apabila Bapak Ibu ingin memberikan secara tunai atau cash. Namun ingin memberikan secara QR Code, Bapak Ibu juga bisa langsung scan saja di amplop khusus tersebut. Bapak Ibu Saudara ada QR Code, Bapak Ibu bisa langsung scan saja. Dan Bapak Ibu kami juga ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, pada saat pulang Bapak Ibu bisa melalui pintu belakang dan juga pintu samping. Di lobi dan di sekitar lobi ada snack booth yang sudah disediakan oleh anak-anak muda di tempat ini. Dan sebelum memberikan persembahan sama-sama yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan kita. Kami bersuka cita Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan karena kami punya Engkau. Sumber dari kehidupan kami, sumber pengharapan kami, sumber dari segala sesuatunya Tuhan yang ada di muka bumi ini. Izinkan kami boleh menabur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengerti apa yang kami miliki sampai detik ini semuanya berasal daripada-Mu. Dan biar apa yang kami tabur hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Dan ini boleh menjadi kesaksian cerita indah buat setiap orang-orang di luar sana yang butuh Engkau Tuhan, kasih-Mu, kasih daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menabur, sama-sama kita katakan amin. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Mengalir kuasa-Mu,
keren dan anak muda. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan saat ini. Kekasih Tuhan Yesus Kristus saat ini, pulanglah dan terimalah damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, pemulihan, berkat yang berlimpah, limpah daripada Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, mari kita katakan sama-sama secara keras. Amin.